aku Putri Rahayu. Hari ini kita akan menyelami dunia penelitian yang mungkin terlihat rumit, namun sebenarnya menarik dan esensial. Pernah dengar tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif? Yuk kita bahas mengapa pentingnya memahami metode ini. Mungkin ada yang mikir, itu kan buat anak kuliahan atau peneliti aja. Eits, tunggu dulu. Memahami dua metode ini itu penting banget, loh. Bukan cuma buat skripsi atau tesis, tapi juga buat kita dalam memahami informasi yang kita terima setiap hari. Contohnya, survei produk, berita, atau bahkan iklan, seringkali menggunakan prinsip-prinsip penelitian ini. Dengan memahami dasarnya, kita jadi lebih kritis dan tidak mudah termakan informasi yang kurang tepat. Penelitian kuantitatif mengukur angka dan pola. Oke, kita mulai dari yang pertama, penelitian kuantitatif. Coba ingat kata kuantitas, apa yang terlintas di benak kalian? Yap, angka. Penelitian kuantitatif ini fokusnya adalah mengukur, menghitung, dan menganalisis data dalam bentuk angka. Tujuannya apa? Untuk mencari hubungan antar variabel, menguji hipotesis, dan membuat generalisasi dari sampel ke populasi yang lebih besar. Contohnya nih, kalau kita mau tahu berapa persen sih pelanggan yang puas dengan layanan baru kita, atau apakah ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian? Nah, itu cocok pakai kuantitatif. Metode pengumpulan datanya gimana? Paling sering kita temukan itu survei dengan kuesioner tertutup, di mana pilihannya sudah ditentukan. Selain itu bisa juga lewat eksperimen, atau analisis data statistik yang sudah ada. Alat analisisnya juga pakai statistik, seperti uji T, ANOVA, regresi, dan lain-lain. Kelebihannya, hasilnya itu objektif, terukur, dan bisa digeneralisasi. Jadi, kesimpulannya kuat dan bisa diterapkan ke banyak orang. Kekurangannya, kadang kurang bisa menangkap kedalaman atau alasan di balik angka-angka itu. Penelitian kualitatif memahami makna dan pengalaman. Selanjutnya, kita punya penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif fokus ke angka, kualitatif ini fokusnya ke pemahaman mendalam tentang makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Tujuannya bukan untuk mengukur, tapi untuk menjelajahi, menafsirkan, dan memahami fenomena dari sudut pandang partisipan. Contohnya, kalau kita mau tahu, apa sih alasan dibalik ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan kita? Atau, bagaimana pengalaman mahasiswa beradaptasi di lingkungan perkuliahan yang baru? Data yang dikumpulkan di sini itu non-numerik, bisa berupa kata-kata, narasi, gambar, atau observasi. Metode pengumpulannya juga beda, yang paling umum itu wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau diskusi kelompok terfokus, FGD. Kelebihannya, penelitian kualitatif itu kaya akan detail, mendalam, dan bisa menangkap nuansa atau konteks yang unik. Jadi, kita bisa tahu kenapa sesuatu terjadi. Tapi, kekurangannya, hasilnya cenderung subjektif karena interpretasi peneliti sangat berperan dan tidak bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Perbandingan singkat kuantitatif versus kualitatif. Tujuan, menguji hipotesis kuantitatif vs memahami fenomena kualitatif kuantitatif data, angka kualitatif. Kata-kata, narasi, metode pengumpulan, kuantitatif survei, eksperimen vs kualitatif wawancara, observasi. Hasil, kuantitatif generalisasi, objektif vs kualitatif mendalam, kontekstual. Biar makin jelas, coba kita lihat perbandingannya secara singkat di tabel ini. Ingat, keduanya bukan saingan, tapi saling melengkapi. Kapan menggunakan yang mana atau keduanya? Mixed method. Jadi, kapan kita pakai kuantitatif, kapan pakai kualitatif?
Jawabannya tergantung pada pertanyaan penelitian Anda. Kalau Anda ingin mengukur dampak, membandingkan kelompok, atau menguji teori, pilih kuantitatif. Tapi, kalau Anda ingin menjelajahi suatu fenomena, memahami alasan di balik perilaku, atau mendapatkan perspektif unik, pilih kualitatif. Bahkan, banyak penelitian modern yang menggunakan metode campuran, mixed methods. Artinya, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Misalnya, pakai survei kuantitatif dulu untuk mengidentifikasi pola, lalu wawancara mendalam kualitatif untuk menggali alasan di balik pola tersebut. Keren, kan? Tips memilih dan memulai kesalahan umum. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba, ini beberapa tips. Mulai dari pertanyaan, fokus pada apa yang ingin Anda ketahui. Itu akan menuntun Anda memilih metode yang tepat. Baca referensi, banyak buku dan jurnal yang membahas ini. Jangan ragu belajar, jangan takut salah. Penelitian itu proses belajar. Wajar kalau ada tantangan, dan hindari kesalahan umum seperti menganggap salah satu lebih baik dari yang lain. Keduanya punya peran penting, atau memaksakan metode yang tidak cocok dengan pertanyaan penelitian. Gimana teman-teman? Sekarang udah ada gambaran tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kalian ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Punya pertanyaan atau topik yang lain yang pengen dibahas, tulis aja di bawah kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.